masuk ke materi pertama, yaitu karbohidrat dan lemak. Karbohidrat memiliki nama lain yaitu sakarida, di mana sakarida ini berasal dari bahasa Arab yaitu sakarnya gula. Jadi, karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari atom karbon dengan lambang kimianya yaitu C, hidrogen, H, dan oksigen O. Mereka berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh dan ditemukan dalam berbagai makanan seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Berdasarkan gugus fungsi, karbohidrat terdiri dari dua polihidroksi. Yang pertama, polihidroksi aldehid dan polihidroksi keton. Selanjutnya masuk ke pembagian karbohidrat. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat sederhana yang tidak dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil, contohnya glukosa dan fruktosa. Berdasarkan jumlah atom C, monosakarida dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Contoh dari triosa yaitu gliceraldehyde, dan tetrosa eritrosa, pentosa ribosa, dan heksosa glukosa. Pada heksosa ini bisa juga pada galaktosa dan fruktosa. Selanjutnya masuk ke bagian yang kedua yaitu disakarida, di mana disakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari dua unit monosakarida, contohnya sukrosa dan laktosa. Disakarida dibagi lagi menjadi tiga bagian yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Jika dihidrolisis, sukrosa akan terbagi menjadi 2, maltosa juga terbagi menjadi 2, laktosa juga terbagi menjadi 2. Pada awalnya, sukrosa, maltosa, laktosa itu menghasilkan glukosa. Selanjutnya, sukrosa berkawan dengan fruktosa, di mana menghasilkan sukrosa yaitu glukosa dan fruktosa. Maltosa dengan glukosa lagi, di mana maltosa menghasilkan 2 glukosa, dan laktosa dengan galaktosa, di mana laktosa menghasilkan glukosa dan galaktosa. Selanjutnya yang ketiga yaitu polisakarida, di mana karbohidrat kompleks yang terdiri dari banyak unit monosakarida atau hasil kondensasi lebih dari 20 unit. Semua polisakarida sukar larut dalam air dan tidak mereduksi reaksi Filling, Tolex, dan benefit. Polisakarida yang terpenting adalah amilum, glikogen, dan seklosa, di mana amilum terdapat dalam tumbuhan dan disimpan dalam akar, batang, biji, dan daun. Yang kedua, glikogen. Glikogen yang tidak segera digunakan diubah menjadi glikogen dan disimpan di hati atau jaringan otak. Yang ketiga yaitu seklosa, tidak dapat dihidrolisis oleh sistem pencernaan manusia, tidak dapat digunakan sebagai bahan makanan. Selanjutnya yaitu lemak. Lemak adalah senyawa organik yang terdiri dari atom karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Mereka berfungsi sebagai sumber energi, bahan pembangun sel, dan pelarut vitamin larut lemak. Lemak ditemukan dalam berbagai makanan seperti daging, ikan, telur, dan produk susu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lipid. Yang pertama itu lemak jenuh, di mana kita bisa lihat dari struktur lemak jenuh. Kita lihat ikatan pada lemak jenuh ini, semua ikatannya yaitu tunggal antar atom karbon. Kita simpulkan yaitu lemak jenuh adalah memiliki ikatan tunggal antar atom karbon. Selanjutnya yaitu pada asam lemak tak jenuh, di mana pada asam lemak tak jenuh ini dia memiliki ikatan ganda antar atom karbon. Bisa kita lihat pada struktur asam lemak tak jenuh. Di tengah-tengahnya itu memiliki ikatan ganda atau dua antara karbon lainnya itu. Selanjutnya yaitu asam lemak trans, memiliki struktur lemak yang trans. Bisa kita lihat pada struktur asam lemak trans. Yang dimaksud dengan trans itu dia jenis lemak yang memiliki struktur trans, yaitu atom hidrogen terletak di sisi yang berlawanan pada ikatan ganda antara atom karbon. Materi kedua yaitu kofaktor dan vitamin.
Kita masuk ke pengertian kofaktor. Kofaktor adalah molekul non-protein yang berikatan dengan enzim untuk memfasilitas reaksi kimia dalam tubuh. Kofaktor dapat berupa ion logam, vitamin, atau molekul organik lain. Jenis kofaktor yang pertama, koenzim. Koenzim adalah molekul organik yang berikatan dengan enzim, contohnya NAD+, FAD, dan koenzim A. Yang kedua, ion logam. Katiun logam seperti Zn2+ dan Mg2+ dan Fe3+ yang berperan dalam reaksi enzim. Yang ketiga yaitu flavokoenzim, kofaktor yang mengandung flavin seperti FAD dan FMN. Mari kita lihat pada gambar kofaktor di samping, yaitu struktur kofaktor. Bisa kita lihat yaitu memiliki cara kerja di mana ikatan kofaktor enzim berikatan dengan enzim membentuk kompleks enzim kofaktor. Pengikatan substrat mengikat kompleks enzim kofaktor. Aktivasi enzim kofaktor mengaktifkan enzim, memungkinkan reaksi kimia terjadi, yang kemudian reaksi kimia enzim dengan bantuan kofaktor melakukan reaksi kimia pada substrat. Kemudian FADH2, koenzim 1 berperan dalam reaksi oksidasi reduksi di mana FADH mengeluarkan elektron. Selanjutnya, koenzim A berperan dalam reaksi metabolisme asam lemak dan sintesis asetilkolin. Pemisahan produk. Produk reaksi dipisahkan dari kompleks enzim kofaktor di mana menghasilkan ubiquinol dan ubiquinol. Terus itu yang berwarna hijau di bawah itu merupakan membran mitokondria bagian dalam. Kofaktor dibagi menjadi dua yaitu ion esensial dan koenzim. Ion esensial bagian dari ion-ion logam, bisa kita dapatkan dari mineral ketika kita memakan makanan. Menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu ion aktivator dan ion logam dari metaloenzim. Apa bedanya? Kedua-duanya berasal sebagian besar dari ion logam, namun pada ion aktivator deskripsinya tidak selalu berikatan pada ion-ion enzimnya. Selanjutnya, kelompok kedua yaitu koenzim atau kofaktor-kofaktor alami yang sebagian besar berasal dari vitamin. Dan sebagai referensi juga mengatakan bahwa koenzim dikatakan vitamin. Koenzim sama dengan ion esensial, yaitu dibagi lagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kosubstrat dan gugus prostetik. Yang pertama yaitu kosubstrat, di mana dia merupakan koenzim, di mana masuk dia akan ikut masuk, dan apabila keluar dan dia ikut juga keluar. Sedangkan pada gugus prostetik merupakan melekat, dia selalu melekat pada koenzim aktif. Selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin merupakan senyawa organik yang tidak dapat diproduksi tubuh secara cukup sehingga harus dikonsumsi melalui makanan atau suplemen. Ada arti lain yaitu vitamin adalah nutrisi esensial yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan dan fungsi. Vitamin berperan penting dalam yang pertama mengatur metabolisme, yang kedua membantu dan memperbaiki jantung, yang ketiga mengatur fungsi sel dan organ, yang keempat meningkatkan kekebalan tubuh, yang kelima mengurangi resiko penyakit. Selanjutnya yaitu manfaat vitamin, di mana vitamin meningkatkan energi dan stamina. Yang kedua membuat kulit dan rambut sehat. Tiga, meningkatkan penglihatan, membantu proses penyembuhan, meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi resiko penyakit kronis seperti jantung, diabetes, dan kanker. Yang terakhir yaitu membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Ada beberapa jenis vitamin. Yang pertama yaitu vitamin A, di mana vitamin A atau sering disebut retinol penting untuk penglihatan, kulit, dan kekebalan tubuh. Juga sejenis antioksidan. Sumber vitamin A itu dari wortel, labu, sayuran hijau. Selanjutnya yaitu vitamin B, di mana vitamin B ini penting untuk energi saraf dan darah. Bersumber dari daging, ikan, telur, susu, dan sayuran. Di mana vitamin B ini terdiri dari vitamin B1, tiamin, di mana vitamin B1 ini penting untuk metabolisme karbohidrat, energi, dan fungsi saraf. Bersumber pada biji-bijian, daging, dan ikan. Vitamin B2, riboflavin, penting untuk metabolisme energi, penglihatan, dan kulit. Bersumber pada susu, telur, sayuran
sayuran hijau. Vitamin B3 atau niacin penting untuk metabolisme energi, kulit dan sistem saraf, bersumber pada daging, ikan, biji-bijian. Vitamin B5 asam pentotena penting untuk metabolisme energi dan produksi hormon, bersumber pada daging, ikan, sayuran hijau. Vitamin B6 pyridoxine untuk metabolisme protein, energi dan sistem saraf, bersumber pada daging, ikan, biji-bijian. Vitamin B7 biotin penting untuk metabolisme energi, kulit dan rambut, bersumber telur, biji-bijian, sayuran hijau. Vitamin B9 asam folat penting untuk metabolisme energi, kulit dan pertumbuhan sel, bersumber sayuran hijau, biji-bijian, daging. Vitamin B12 kobalamin penting untuk metabolisme energi, produksi sel darah merah dan sistem saraf, bersumber daging, ikan, susu. Selanjutnya yaitu vitamin C, dikenal sebagai asid ascorbic, sangat penting pembentukan kolagen yang menyokong keajalan kulit dan struktur tubuh. Vitamin C perlu untuk menyembuhkan luka dan bina gigi dan tulang, membantu penyerapan zat besi, bersumber pada jeruk, stroberi, kiwi, sayuran hijau. Yang keempat yaitu vitamin D. Vitamin D penting untuk tulang, gigi dan kekebalan tubuh, di mana dihasilkan oleh tubuh bila berdedah kepada cahaya matahari. Juga dijumpai di dalam beberapa jenis makanan. Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium dalam tubuh dan membantu pembinaan tulang dan gigi yang kuat, bersumber pada sinar matahari, ikan, susu dan telur. Yang selanjutnya yaitu vitamin E, membantu mengekalkan sistem pertahanan badan yang sehat dan proses tubuh yang lain, sejenis antioksida yang memelihara sel daripada kerusakan oleh radikal bebas, di mana vitamin E penting untuk kulit, rambut dan kekebalan tubuh, bersumber pada minyak zaitun, kacang-kacangan dan sayur hijau. Yang terakhir yaitu vitamin K, di mana vitamin K ini perlu untuk pembekuan darah bila berlaku pendarahan, juga terlibat dalam pembentukan protein untuk tulang, darah, dan ginjal, bersumber pada sayuran hijau, kacang-kacangan, minyak zaitun. Selanjutnya yaitu kebutuhan harian pada vitamin. Yang pertama ada vitamin A, 700 sampai 900 mikrogram. Yang kedua vitamin B, ini bervariasi per jenis vitaminnya. Vitamin C 60 sampai 90 mikrogram. Yang keempat yaitu vitamin D 600 sampai 800 mikrogram. Yang kelima yaitu vitamin E, di mana 500 mikrogram. Vitamin K untuk wanita 90 mikrogram, sedangkan untuk pria yaitu 120 mikrogram. Selanjutnya masuk ke materi yang ketiga yaitu mengenai asam nukleat. Kita masuk ke pengertian asam nukleat. Struktur asam nukleat sering disebut juga dengan mononukleotida atau nukleotida. Nukleotida ini sering saling berikatan satu sama lain membentuk polinukleotida. Polinukleotida akan membentuk senyawa polimer baru yang disebut DNA dan RNA. Kedua polimer ini terletak pada struktur molekul pembentuk DNA dan RNA. Kita perhatikan pada gambar yang pertama yaitu mengenai DNA atau struktur deoksiribonukleotida, di mana DNA terbentuk dari struktur nukleotida di mana pada komponen ribosanya mengandung atom hidrogen H pada atom C kedua. Nama struktur pembentuk DNA yaitu deoksiribonukleotida. Selanjutnya RNA terbentuk dari struktur nukleotida di mana pada komponen ribosanya mengandung gugus hidroksida OH pada atom C kedua. Nama struktur pembentuk RNA adalah ribonukleotida. Pada gambar 1 dan 2 digambarkan polimer DNA dan RNA dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian masuk ke polinukleotida, di mana polinukleotida merupakan DNA dan RNA, yaitu polimer yang mengandung nukleotida sebagai subunit-subunit yang berulang, di mana setiap nukleotida yang berulang tersebut saling berikatan secara fosfodiester atau ikatan fosfodiester yang harus dipahami dalam setiap DNA dan RNA mengandung basa nitrogen
nitrogen masing-masing. Bisa kita lihat dari pengelompokan basa nitrogen yang terdapat pada DNA dan RNA pada gambar di samping, yaitu merupakan gambar RNA terbentuk karena adanya ikatan fosfodieter antar nukleotida. Kita ambil saja contohnya RNA, di mana proses ikatan fosfodieter yaitu nukleotida bergabung satu sama lain melalui ikatan fosfodiester antara posisi atom C ketiga dari satu nukleotida dengan posisi atom C kelima dari nukleotida. Sambungnya bisa kita perhatikan pada gambar di samping ini. Ikatan ini terbentuk berulang kali sehingga membentuk struktur besar rantai atau untai yang mengandung ratusan sampai jutaan nukleotida dalam satu molekul raksasa. Kita masuk ke pasangan basa DNA dan RNA. Pertama, DNA merupakan deoksiribonukleotida asid, di mana DNA terdiri dari rantai polidioksiribonukleotida dengan susunan basa A adalah adenin, G guanin, T tinim, dan C sitosin. DNA ditemukan dalam inti sel dan sitoplasma sel. Ketika rantai nukleotida DNA terbentuk, masing-masing basa nitrogennya akan saling berikatan dan berpasangan berdasarkan pasangan basanya masing-masing. Sedangkan RNA merupakan adalah ribonukleosida asid, di mana RNA terdiri dari rantai poliribonukleotida dengan susunan basa A adenin, G guanin, U urasil, C sitosin. RNA ditemukan dalam inti sel dan sitoplasma sel. Terdapat 3 jenis RNA, yaitu RNA transfer atau tRNA. Yang kedua yaitu RNA riboson atau rRNA, dan RNA kurir yaitu mRNA. Ketiganya berperan dalam pengiriman informasi genetik dari DNA ke protein. Ketika rantai polinukleotida RNA terbentuk, masing-masing basa nitrogennya akan saling berikatan atau berpasangan berdasarkan pasangan basanya masing-masing. Mari kita lihat pada tabel pertama, yaitu pasangan basa nitrogen untuk DNA dan RNA. Yang pertama yaitu pasangan basa DNA. Adenim A berpasangan dengan tinim T. Guanim atau G berpasangan dengan sitosim atau C. Yang kedua yaitu pasangan RNA. Adenim A berpasangan dengan urasil U. Guanim G berpasangan dengan sitosis C. Selanjutnya kita memperhatikan tabel di bawahnya, yaitu proses pembentukan pasangan basa nitrogen pada DNA dan struktur helix DNA menunjukkan bahwa pembentukan pasangan basa nitrogen yang terjadi pada DNA, di mana setelah saling terjadi ikatan antara basa nitrogennya maka akan terbentuk struktur helix DNA. Pasangan basa nitrogen terbentuk akibat adanya ikatan hidrogen antara basa purin dan primidin. Selanjutnya yaitu masuk ke ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen yang terbentuk pada pasangan basa nitrogen DNA, di mana ikatan hidrogen ditandai dengan garis putus-putus berwarna merah. Itu yang berwarna merah merupakan ikatan hidrogen. Selanjutnya, ikatan hidrogen yang terbentuk pada pasangan basa tinim atau T, kita perhatikan yang di sebelah kiri yang di atas berpasangan dengan adenim A yang berikatan yang berlambangkan yaitu H dan N. Selanjutnya yaitu ikatan hidrogen yang terbentuk pada pasangan basa sitosin berlambangkan dengan C berpasangan dengan guanim atau G lambang OH dikurang NH kurang O. Selanjutnya yaitu materi, metabolisme, dan bioenergetika. Masuk ke pengertian metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yaitu metabolisme atau perubahan, di mana proses biokimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup untuk mengubah energi dan zat-zat menjadi komponen yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan fungsi tubuh. Ada pula pengertian metabolisme yang lain, yaitu diartikan sebagai semua reaksi kimia yang terjadi pada organisme hidup, diantaranya pencernaan dan pemindahan zat di dalam sel dan di antara sel yang berbeda. Di dalam sel, reaksi kimia terjadi secara berantai sehingga produk yang dihasilkan oleh suatu reaksi akan memasuki reaksi lain. Reaksi-reaksi yang saling berhubungan ini disebut metabolisme perantara atau metabolisme intermedia. Adapun tujuan metabolisme adalah untuk menghasilkan energi
energi atau membentuk molekul tertentu yang dibutuhkan dalam bertahan hidup suatu organisme. Metabolisme dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu katabolisme, di mana katabolisme reaksi pemecahan atau pengurangan senyawa kompleks menjadi sederhana yang melepaskan energi dalam proses. Di mana katabolisme ini mengubah senyawa itu dari yang besar menjadi yang lebih sederhana, yang melepaskan. Pada katabolisme ini dia melepaskan energi. Adapun nama lain dari katabolisme yaitu eksorgonik dan eksortem. Di mana disebut dengan eksortem itu kan kadang ada energi yang atau senyawa yang keluarnya panas. Nah, contoh dari katabolisme yaitu katabolisme karbohidrat, katabolisme lemak, dan katabolisme protein. Selanjutnya yaitu metabolisme yang kedua yaitu anabolisme, di mana anabolisme adalah pembentuk atau penyusun senyawa kompleks dari senyawa sederhana yang membutuhkan energi dalam proses. Di mana di sini anabolisme ini dia pembentukan membentuk atau menyusun senyawa kompleks itu dari senyawa yang besar dan mengubah ke senyawa yang sederhana. Dimaksud dengan dari senyawa yang besar merubah menjadi senyawa yang kecil dan membutuhkan energi dalam prosesnya, atau sering disebut anabolisme ini dengan endorgonik. Contohnya yaitu fotosintesis dan komosintesis. Pada metabolisme ini agar berjalan lebih cepat itu biasanya reaksi metabolisme ini dibantu oleh enzim, di mana enzim ini memiliki yaitu merupakan protein fungsional yang berperan sebagai biokatalisator, di mana biokatalisator itu mempercepat lajunya reaksi sehingga membuat reaksi pada metabolisme itu lebih cepat. Masuk ke prinsip kerja metabolisme, di mana metabolisme ini dia menyerap nutrien atau karbon itu mengubah atau menguraikan, memecahkan senyawa kompleks tadi kan menjadi yang lebih sederhana, di mana dia mengubah nutrien karbon itu menjadi NAD+ dan NADH, di mana NAD+ dan NADH ini berproses secara terus-menerus dan sehingga melepaskan energi, yaitu yang dilepaskan adalah H2O dan CO2. Yang dilepaskan H2O lalu diserap lagi O2 dan terus terulang lagi seperti penjelasan tadi, di mana proses pertama ini disebut dengan katabolisme. Pada tahapan selanjutnya yaitu di mana tahapan ini energi, yaitu berupa mineral nitrogen diserap dan dibantu oleh ADP dan ATP secara berulangan dan menghasilkan senyawa organik seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat. Pada senyawa ini tuh dia membutuhkan energi, makanya tadi dia energinya tuh dari energi senyawa kompleks dan senyawa sederhana. Jadi pada mineral tadi dia mineral itu kan termasuk senyawa kompleks, jadi diubah menjadi senyawa sederhana dan membutuhkan energi dan menghasilkan seperti senyawa organik, protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat. Selanjutnya yaitu masuk ke pengertian bioenergetika, di mana bioenergetika atau sering disebut juga termodinamika biokimia adalah ilmu pengetahuan mengenai perubahan energi yang menyertai reaksi biokimia. Bioenergetika adalah studi tentang proses bagaimana sel menggunakan, menyimpan, dan melepaskan energi. Komponen utama dalam bioenergetika adalah transformasi energi atau konversi energi dari suatu bentuk ke bentuk energi yang lain. Kita masuk ke hukum termodinamika. Perubahan energi dalam sel mengikuti hukum termodinamika 1 dan 2, di mana hukum termodinamika 1 itu berbunyi energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, sedangkan hukum termodinamika 2 itu berbunyi setiap perpindahan energi akan menyebabkan entropi atau ketidakteraturan energi yang digunakan oleh sel berupa energi kimia dalam bentuk ATP, NADH, FADH.
sebuah sistem energi di mana ATP atau sering disebut sebagai mata uang energi sel molekulnya menyimpan energi dalam ikatan fosfatnya dan digunakan untuk memberi tenaga pada berbagai proses seluler ketika sel membutuhkan energi ATP. Memiliki ikatan fosfat kemudian melepaskan energi yang dapat digunakan untuk pekerjaan seluler. Kemudian ada NADH, terdapat dalam dua bentuk yaitu NAD plus oksidasi dan NADH yang tereduksi. NADH bertindak sebagai pembawa elektron dalam reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi di dalam sel, menerima elektron dari molekul lain menjadi NADH. Kemudian dapat menyumbang elektron tersebut ke molekul lain berupa kembali menjadi NAD+. Dengan cara ini, NADH membantu memindahkan elektron dalam reaksi yang menghasilkan energi atau digunakan dalam sintesis molekul kemudian masuk ke struktur energi kimia. Nah, di mana kita bisa lihat ada ATP merupakan adenosis trifosfat. Jadi fosfatnya itu ada 3. Nah, fosfat pertama dan yang kedua itu dapat menghasilkan energi. Jadi kalau ATP melepaskan dan satu fosfat akan menghasilkan ADP. Nah, selanjutnya ADP melepaskan satu fosfat akan menghasilkan ATP. Nah, jika sudah di ATP, maka fosfat yang terakhir itu tidak akan menghasilkan energi. Yang menghasilkan energi itu hanya fosfat pertama, fosfat kedua. Kemudian di sebelahnya bisa dilihat ada struktur dari NADP dan NADH. Berbeda. NADPH bedanya ada pada gugus hidroksil. Jika kalau NADPH itu hidroksilnya terverifikasi dengan tes verifikasi dengan fosfat. Nah, masuk ke contoh bioenergetika dalam kehidupan sehari-hari. Mana yang pertama yaitu produksi energi. Jadi di antaranya yaitu fotosintesis, respirasi seluler, pencernaan makanan. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa fotosintesis merupakan menggunakan energi cahaya matahari untuk mengubah udara dan karbodioksida menjadi glukosa dan oksigen glukosa. Ini kemudian digunakan sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan metabolisme tubuh. Kemudian yang kedua itu respirasi seluler, di mana makhluk hidup yang menggunakan oksigen dan glukosa untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat ATP kemudian digunakan untuk berbagai proses metabolisme sel seperti sintesis protein, kontraksi otot dan transportasi zat dan pencernaan makanan. Itu seperti yang telah dijelaskan tadi juga, yaitu makanan yang kita konsumsi dipecah menjadi molekul-molekul kecil yang dapat diserap oleh proses pencernaan. Ini membutuhkan energi yang diperoleh dari ATP yang menghasilkan oleh respirasi seluler. Nah, yang kedua ada gerakan aktivasi fisik, di mana contohnya itu adalah kontraksi otot berjalan, lari, olahraga, kemudian ada pemeliharaan suhu tubuh. Pada pemeliharaan suhu tubuh ini tentunya itu adalah termoregulasi, di mana tubuh kita itu memiliki kemampuan untuk menjaga suhu tubuh agar tetap konstan. Bahkan ketika suhu tubuh berubah, yang keempat itu ada pertumbuhan dan perkembangan, di mana contohnya adalah pembelahan sel, kemudian protein sintesis dan perbaikan jaringan. Yang terakhir itu adalah pengobatan dan terapi, di mana contohnya adalah terapi titik elektron, terapi dan ototerapi. Materi yang kelima yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan tahapan pertama dalam proses respirasi. Dalam bahasa Inggris, glikolisis memiliki arti sugar splitting. Dalam bahasa Indonesia, artinya adalah pemecahan glukosa. Glikolisis berasal dari kata Yunani glikos yang berarti gula atau dan lisis yang berarti pelarutan atau degradasi. Ada beberapa pengertian menurut beberapa media atau beberapa para ahli. Yang pertama yaitu glikolisis dalam biologi. Glikolisis atau glikolisis adalah perombakan glukosa dalam keadaan anaerob menjadi asam laktat atau pada sel-sel hewan, beberapa jenis jamur dan bakteri, atau asam pirufat pada sel-sel tumbuhan, kafir, beberapa jenis jamur dan bakteri. Selanjutnya yaitu glikolisis dalam kimia, yaitu reaksi pemecahan glukosa menghasilkan 2 ATP dan 2 molekul pirufat. Kemudian glikolisis dalam mikrobiologi, di mana rangkaian reaksi yang dikatalis oleh enzim untuk
memecah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, glikolisis memiliki arti yaitu penguraian gula dalam metabolisme. Selanjutnya, glikolisis menurut Wikipedia, serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi dengan berbagai variasi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme. Selanjutnya, glikolisis menurut kamuskesehatan.com, di mana semua proses di mana glukosa atau gula sebagian dipecah oleh sel-sel dalam reaksi enzim yang tidak membutuhkan oksigen. Selanjutnya, proses glikolisis dapat dibagi menjadi dua, yaitu glikolisis aerobik dan glikolisis anaerobik, di mana yang pertama yaitu glikolisis aerobik adalah jalur glikolitik yang terjadi di sitosol dengan adanya oksigen. Bila dibandingkan dengan glikolisis anaerob, jalur ini jauh lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak ATP per molekul glukosa. Dalam glikolisis aerobik, produk akhir pirufat transfer ke mitokondria untuk memulai siklus asam sitrat. Oleh karena itu, produk akhir dari glikolisis aerob adalah 34 molekul ATP, air, dan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu glikolisis anaerobik, di mana glikolisis anaerobik terjadi di sitoplasma ketika sel kekurangan oksigen lingkungan atau tidak memiliki mitokondria. Dalam hal ini, NADH dioksidasi menjadi NAD+ dalam sitosol dengan mengubah pirufat menjadi laktat. Glikolisis anaerobik menghasilkan 2 laktat, 2 ATP, 2 H2O, 2 H+ dari satu molekul glukosa. Berbeda dengan glikolisis anaerob, glikolisis aerob yang menghasilkan laktat yang mengurangi pH dan menginaktivasi enzim. Terdapat 10 tahapan yang terjadi pada proses glikolisis. Yang pertama yaitu glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini enzim berperan dalam kinase. Nah, Hex kinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP glukosa sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Disinilah ATP pertama kali digunakan. Selanjutnya pada tahapan kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa. Fruktosa 6-fosfat pada tahap ini glukosa 6-fosfat dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukomutase isomase. Pada tahapan ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 enzim yang berperan dalam fosforuktokinase. Fosforuktokinase ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP. Inilah tahap penggunaan ATP yang kedua. Selanjutnya, tahap yang keempat, enzim aldose memecah molekul fruktosa 1,6 difosfat menjadi 2 buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DH atau gliseradehid 3 fosfat atau G3P. Pada tahapan yang kelima yaitu terjadi konversi antara DH dan G3P, di mana reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. Nah, G3P inilah yang akan digunakan pada langkah berikutnya. Nah, dari tahapan 1 sampai 5 inilah dikenal sebagai investment fase karena pada tahapan ini lah HTP digunakan sebanyak 2 buah atau bisa disebut dengan tahap energi investment phase. Selanjutnya masuk ke tahapan ke-6, G3P akan diubah menjadi 1,3 diskrofogliserat sebanyak 2 buah. Pada tahap ini enzim yang berperan yaitu triase fosfatdehid hidrogenase. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi yaitu 1 ATP glioksida melalui transfer elektron ke NAD+ sehingga membentuk 2 buah NADH2 dengan menggunakan energi dari reaksi ini. Fosfat akan terikat pada substrat sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3 fosfor. Selanjutnya pada tahap ke-7, 1,3 difosfoliaserat akan diubah menjadi 3 fosfoliserat. Pada tahap ini 2 fosfat akan ditransfer ke 2 sehingga menghasilkan 2 buah ATP. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fosfoliaserat. Pada tahap yang ke-8, fosfoliserat
akan diubah menjadi 2 fosfoliserat dengan bantuan enzim fosfoliserat mutasi. Pada tahap yang ke-9, 2 fosfoliserat akan diubah menjadi fosfolipirufat atau PT. Enzim enalase pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O. Tahap yang terakhir yaitu PT akan diubah menjadi 2 pirufat dengan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah yang berasal dari ADP. Jika kita perhatikan dari tahap 6 sampai tahap 10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah. Sehingga pada tahap ini dulu dikenal sebagai atau fase penghasil energi berdasarkan keseluruhan reaksi glikolisis tersebut. Maka dapat disimpulkan secara umum glikolisis terbagi ke 2 fase, yaitu fase memakai energi atau energi investment dan fase menghasilkan energi atau energi value. Fase ini merupakan tahapan di mana ATP digunakan sebanyak 2 buah, yaitu pada tahap pertama ketika glikolisis diubah menjadi glukosa 6-fosfat dan di tahap kedua terjadi pada fosfat. Nah, fosfat menjadi fruktosa 1,6 di fosfat. Tadi pada investasi ini akan dilunasi dengan bunga pada tahap energi fase karena pada fase dihasilkan 4 ATP dan 2 NADH. Sehingga hasil bersih yang dihasilkan dalam proses glikolisis 1 molekul glukosa adalah 2 molekul pirufat, 2 ATP dan 2 NADH. Sehingga hasil bersih dari glikolisis adalah yaitu glukosa menghasilkan 2 pirufat, 2 ATP, 2 NADH. Masuk ke materi selanjutnya yaitu siklus Krebs, di mana siklus Krebs juga dikenal sebagai asam sitrat atau siklus TCA adalah proses kimia yang terjadi dalam mitokondria sel yang berperan penting dalam metabolisme energi. Terus juga siklus ini ditemukan pertama kali dan dijelaskan oleh ilmuwan Jerman Hans Krebs pada tahun 1937. Siklus Krebs memiliki 8 tahapan. Yang pertama, pada tahapan ini yaitu asetil-CoA memiliki 2 karbon, merupakan hasil dari dekarboksilasi akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oktal asetat yang memiliki 4 atom karbon. Sementara gugus asetil-CoA dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi karbon 6 yang dikenal dengan sitrat atau asam sitrat. Karena asam sitrat ini merupakan senyawa pada tahap pertama, siklus ini dikenal sebagai siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat ini, CoA akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki enzim A. Nah, enzim yang berperan pada tahapan pertama ini adalah sitrat sintase. Selanjutnya pada tahapan kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6. Reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isolasi atau pengubahan dari satu senyawa menjadi senyawa lain memiliki rumus senyawa yang sama. Pada tahapan ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O dan prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Namun kemudian pada tahapan ini juga terjadi penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalis oleh enzim akanifase. Pada tahapan ketiga, isositrat yang memiliki 6 karbon akan menjadi alfa keton glutarat yang memiliki 5 atom karbon. Sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan, berarti yang ada elektron yang dilepaskan pula elektron akan diterima oleh Na+ sehingga membentuk NADH. Nah, pada tahapan ini pula terjadi proses dekarboksilasi atau pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. Ini akan membentuk CO2 enzim yang berperan dalam isositrat dehidrogenase. Pada tahap keempat, alfa atau alfa glutarat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinil CoA atau koenzim A yang memiliki atom karbon, yang berarti pada tahapan ini juga terjadi dekarboksilasi atau pengurangan karbon. Juga akan membentuk molekul karbon dioksida. Pula selain itu pada tahapan ini terjadi reduksi NAD+ sehingga membentuk NADH. Karena pada tahap ini terjadi pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA, berarti terjadi penambahan CoA yang masuk pada reaksi ini sehingga CoA maka akan berikatan dengan senyawa suksinil membentuk suksinil CoA enzim yang berperan pada tahap ini yaitu alfa ketoglukarat dehidrogenase. Tahapan yang suksinil CoA yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinil yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya. Tapi pada tahap ini terdapat beberapa reaksi yaitu fosfor organik atau PI yang berperan pada tahap ini sebagai pemutus koenzim A yang akan terdapat pada suksinil sehingga pada tahap ini koenzim A akan dilepaskan dan fosfat organik berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun pada beberapa sel yang telah membentuk GDP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik GTP atau ATP keduanya memiliki energi setara.
Enzim yang berperan dalam tahap ini yaitu suksinil-CoA sintase. Pada tahap yang keenam yaitu suksinil yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi pemarat yang memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH2. Enzim yang berperan dalam katalisis senyawa sutra adalah dehidrogenase. Tahap yang ketujuh terjadi yaitu fumarat diubah menjadi malat yang memiliki 4 atom karbon. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Selanjutnya pada tahap ke-8 malat akan diubah menjadi oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah dehidrogenase. Dengan demikian dalam satu siklus menghasilkan 3 NADH, 1 FADH 2 kali dan 1 ATP. Pada siklus Krebs ini akan terus berulang dari tahap 1 ke tahap 8 dan berulang lagi dari tahap 1 ke tahap 8 dan selanjutnya terus begitu. Masuk ke rantai transfer elektron atau RTE adalah proses biokimia yang terjadi dalam mitokondria sel yang berperan penting dalam menghasilkan energi ATP atau adenosis trifosfat melalui proses fosforilasi oksidatif. RTE terdiri dari serangkaian reaksi kimia yang melibatkan transfer elektron dari molekul donor ke molekul akseptor. Rantai transfer elektron merupakan proses produksi ATP dari NADH dan FADH 2 kali yang dihasilkan dari glikolisis dekarboksidatif dan siklus Krebs. Kenapa NADH dan FADH perlu diubah menjadi ATP? Karena NADH dan FADH merupakan energi, tapi energi yang belum bisa digunakan oleh tubuh sehingga harus diubah menjadi ATP agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Mitokondria jika diperbesar akan menjadi seperti gambar berikut ini. Bagian membran dalam mitokondria tersusun atas fosfolipid bilayer kompleks 1 koenzim Ki atau ubinion, kompleks protein 3, kompleks protein 4, sitokrom C, ATP sintase dan kompleks protein 2 yang terletak di bawah sini. Disebut dengan rantai transfer elektron karena dalam prosesnya terjadi transfer elektron dari satu protein ke protein lainnya. Dalam transfer elektron ini, oksigen berperan sebagai penerima elektron. Terakhir akan bentuk H2O yang nantinya H2O ini akan dikeluarkan sel dalam perubahan NADH2 dan FADH2 menjadi ATP. Terdapat sedikit perbedaan dari proses New York. Selanjutnya, bagaimana perbedaan yang pertama mengubah NADH menjadi ATP terlebih dahulu prosesnya? Proses yang terjadi pada tahap transfer elektron yang diawali dari NADH akan diuraikan menjadi NAD+ yang membuat elektron hasil dari reaksi ini akan masuk ke kompleks protein 1, kemudian dikirim ke ubiquinol saat elektron melewati kompleks protein 1. Nah, ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruangan antar membran. Elektron dari ubiquinol dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, hal ini juga akan memicu dipompa H+ keluar menuju ruangan antar membran. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4 akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi menuju ruang antar membran. Nah, selanjutnya elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian akan diberi ikatan dengan 2 ion H+ membentuk H2O. Bila dihitung transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi, memicu dipompanya 3+ keluar menuju antar membran. H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase lewatnya H+. Pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3 H+ yang masuk kembali ke dalam matriks mak, terbentuklah 3 molekul ATP pada akhirnya untuk setiap satu NADH menghasilkan 3 ATP. Selanjutnya, pengubahan FADH2 menjadi ATP pertama, FADH2 diuraikan menjadi FAD+. Kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2. Transfer pada kompleks protein 2 tidak memicu dipompanya H+ keluar menuju ruangan antar membran. Setelah dari kompleks protein 2, elektron akan ditangkap oleh ubiquinol. Dari ubiquinol, elektron akan dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3 akan dikeluarkan satu ion hidrogen. Berikutnya, elektron dari sitokrom C akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4 akan dikeluarkan juga satu atom hidrogen. Nah, selanjutnya elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berkaitan dengan 2 ion H+ membentuk H2O. Setiap atau hidrogen yang terbentuk akan masuk ke ATP sintase untuk menjadi ATP. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 untuk setiap satu molekul FADH2
Jadi hasil dari perubahan untuk setiap satu Fa2 kali menghasilkan 2 ATP. Nah, proses transfer elektron terjadi sampai tahap diterimanya elektron oleh oksigen yang merupakan asektor elektron terakhir, sedangkan proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan chemiosmosis. Masuk ke materi selanjutnya yaitu fosforilasi oksidatif. Kita masuk ke pengertian fosforilasi oksidatif adalah proses biokimia yang menghasilkan energi ATP atau adenosin trifosfat dari energi kimia dengan menggunakan oksigen. Pada fosforilasi oksidasi ini memiliki beberapa proses. Yang pertama yaitu rantai transfer elektron, di mana elektron dari NADH dan FADH2 ditransfer ke oksigen menghasilkan air dan energi. Yang kedua, pengubahan energi, di mana energi dari rantai transfer elektron digunakan untuk memompa proton atau H+ keluar dari matriks mitokondria. Yang ketiga yaitu sintesis ATP, di mana energi dari gradien proton digunakan oleh ATP sintesis untuk menghasilkan ATP dari ADP dan fosfat. Selanjutnya masuk ke proses fosforilasi oksidatif, di mana seperti yang kita jelaskan tadi, fosforilasi terjadi di kristal mitokondria. Prosesnya terdiri dari rantai transfer elektron dan chemiosmosis. Rantai transfer elektron merupakan sekumpulan molekul yang tertanam di dalam membran dalam mitokondria. Pada sel prokariot, molekul-molekul tersebut terdapat di membran plasma. Pelipatan-pelipatan membran dalam membentuk kristal meningkatkan luas permukaannya sehingga menyediakan ruang untuk ribuan rantai transfer elektron dalam setiap mitokondria. Rantai transfer elektron terdiri dari 4 kompleks multiprotein, yaitu kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, dan kompleks 4. Serta ada ubiquinone atau coenzim Q sebagai penghubung elektron kompleks 1 ke kompleks 2. Molekul hidrofobik kecil ini merupakan satu-satunya rantai transfer elektron yang bukan merupakan protein. Nah, ada juga sitokrom C yang bebas bergerak dari kompleks 3 ke kompleks 4 dan sebaliknya. Selanjutnya, di dalam kompleks 1 terdapat flavin mononukleotida atau FMN dan protein besi sulfur atau FES. Dalam kompleks 2 terdapat FAD dan juga FES. Di dalam kompleks 3 terdapat sitokrom B, protein besi sulfur, dan sitokrom C. Dan di dalam kompleks 4 terdapat sitokrom A dan terakhir sitokrom A3. Selanjutnya, kemosintesis dijalankan oleh kompleks protein atau disebut dengan enzim ATP sintase. Sekarang mari kita pelajari bagaimana fosforilasi oksidatif ini mampu mengubah NADH dan FADH2 kali menjadi ATP. NADH dan FADH2 kali merupakan molekul pembawa elektron berenergi tinggi. Energi yang dilepaskan digunakan untuk memompa ion hidrogen dan memberikan tenaga bagi sintesis ATP. NADH membawa 2 elektron yang selanjutnya ditangkap oleh FMN yang ada di kompleks 1. Melalui reaksi redoks berikutnya, elektron diteruskan ke FES. Transfer elektron ini mengakibatkan ion H+ di matriks bisa terpompa menyeberangi membran menuju ruang antar membran. Selanjutnya, FES ini kemudian meneruskan elektron ke senyawa ubiquinone atau ke enzim Q. Ubiquinone bergerak dari kompleks 1 menuju kompleks 2 dengan membawa 2 elektron. Di kompleks 2, elektron ditangkap oleh sitokrom B dan ubiquinone bergerak kembali ke kompleks 1 atau kompleks 2 untuk mengambil elektron lagi. Lalu, elektron dari sitokrom B ditransfer ke FES, kemudian ke sikrom C1. Transfer elektron ini juga mengakibatkan terjadinya pergerakan ion H+ dari matriks menuju ke ruang antar membran sel. Selanjutnya, elektron dari sitokrom C1 diangkut oleh sitokrom C dari kompleks 3 menuju ke kompleks 4. Setelah sampai di kompleks 4, elektron diterima oleh sitokrom A. Sitokrom C kembali lagi ke kompleks 3 untuk mengambil elektron yang lain. Selanjutnya, sitokrom A mentransfer elektronnya ke sitokrom A3. Ini juga mengakibatkan ion H+ bergerak menyeberangi membran dari matriks menuju ke ruang antar membran.
Selanjutnya yaitu oksidasi asam lemak. Ketika kita mengonsumsi makanan yang mengandung lemak dan minyak dalam tubuh kita, lipid tersebut akan dihidrolisis menjadi asam lemak gliserol. Jadi ini reaksi hidrolisisnya dengan bantuan enzim lipase, tentunya ya trigliserida atau trihasil gliserol. Dihidrolisis dengan enzim lipase, maka akan dihasilkan 3 jenis asam lemak bergantung pada penyusun dan gliserol. Oke, proses pemutusannya, rantainya di sebelah sini ya. Ini akan menjadi gliserol, sedangkan yang sebelah kanan akan menjadi 3 jenis asam lemak yang bisa asam lemak yang sama maupun berbeda tergantung pada jenis lemak yang kita konsumsi. Selanjutnya, ketika masih dibutuhkan energi, maka asam lemak akan mengalami proses aktivasi menjadi refilasi CoA yang selanjutnya dapat mengalami proses yang disebut sebagai oksidasi asam lemak. Karena apa? Karena dia tidak dapat masuk ke dalam membran mitokondria secara langsung, dia harus mengalami proses aktivasi asam lemak terlebih dahulu, baru bisa masuk ke dalam lokasi oksidasi asam lemak tersebut berlangsung. Kemudian oksidasi asam lemak, di mana oksidasi asam lemak merupakan proses pemecahan asam lemak teraktivasi sehingga terjadi pendekatan secara bertahap pada 2 rantai hidrokarbon asam lemak untuk menghasilkan asetil-CoA dan bahan bakar metabolik lain. Proses tersebut terus berjalan sehingga asam lemak terdegradasi secara sempurna. Namun asam lemak yang berasal dari makanan maupun cadangan lemak tubuh atau dari jaringan adiposa dengan jumlah C14 tidak dapat secara langsung mengalami proses oksidasi asam lemak. Nah, kemudian di sini merupakan rangkuman ketika kita misalnya mengonsumsi beberapa asam lemak. Misalnya ketika kita mengonsumsi asam lemak jenuh adalah asam meristen, kemudian asam palmitat, maka hasil oksidasinya adalah asetil-CoA dengan beberapa bahan bakar lainnya, di mana lokasi oksidasinya adalah di matriks mitokondria. Untuk asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh sama lokasinya, yaitu di matriks kondria. Ya, untuk asam lemak jenuh contohnya adalah asam propionat, hasil oksidasinya adalah propil-CoA, asetil-CoA, dan juga ada beberapa bahan bakar lainnya. Selanjutnya, untuk asam lemak tidak jenuh contohnya adalah asam oleat, kemudian asam linear, hasil oksidasinya adalah asam asetat, dan beberapa bahan lainnya. Sama halnya seperti asam lemak jenuh, yang berbeda adalah ketika proses oksidasi tersebut ia harus memecah rantai rangkapnya terlebih dahulu, baru kemudian mengalami proses yang sama seperti asam lemak jenuh. Kemudian ketika kita mengonsumsi asam lemak dengan rantai yang sama panjang, misalnya adalah asam akidat, kemudian asam lemak dan lain sebagainya, hasil oksidasinya adalah asetil-CoA dan beberapa bahan bakar lainnya. Namun untuk lokasi oksidasinya adalah tipe peroksida. Terlebih dahulu asam lemak tersebut dipecah menjadi lebih pendek, lokasi oksidasinya baru dapat mengalami oksidasi di matriks mitokondria. Nah, aktivitas asam lemak merupakan bagian dari proses oksidasi asam lemak yang terjadi di mitokondria dan peroksisom. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama, aktivitas asam lemak menjadi asil CoA, transport di dalam mitokondria, pemutusan rantai menjadi asetil-CoA melalui pilpa oksidasi. Oksidasi asam lemak menghasilkan banyak ATP melalui rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Asam lemak merupakan derivat hidrokarbon yang memiliki tingkat oksidasi rendah. Lipid relatif tidak bisa larut dalam air dan bisa larut dalam pelarut nonpolar seperti ether dan kloroform. Oke, nah sekarang kita masuk inti oksidasi asam lemaknya. Ini reaksinya kita lihat. Nah, di sini ada namanya paltitoya. Nah, contohnya adalah piltitoya dengan jumlah atom karbon C16. Proses yang pertama adalah proses oksidasi. Apa itu proses oksidasi? Proses oksidasi adalah proses penambahan atom oksigen atau pengurangan gugus hidrogen. Ya, kita lihat di sini ada alfa, ada beta. Kenapa dikatakan sebagai batasi? Karena
karena terjadi proses pembentukan pada ikatan karbon yang beta, dan kita lihat di sini adalah CH2 menjadi CH1 saja ya, yang mana dalam arti lain hidrogennya berkurang atau terjadi reduksi hidrogen. Untuk oksidasi, selain dikatakan sebagai penambah oksigen, dapat juga dikatakan sebagai pengurangan atom hidrogen. Jadi untuk hanya dari tadi 2 menjadi 1 pada CH2 yang di sebelah sini tadinya hanya ada 2, ini menjadi 1. Nah, ini pertokoan atau asam lemak atau asam palmiat yang telah teraktifikasi itu palmi-CoA dengan bantuan enzim hasil atau dehidrogen hasil. Kemudian dengan bantuan FADH, maka dia akan melepaskan FADH2 dan juga menghasilkan trans-enol-CoA, cahaya enol-CoA. Oke. Kemudian selanjutnya untuk transaksi CoA akan mengalami proses reaksi dengan hidrasi sehingga menghasilkan 1 beta hidroksil. Kemudian reaksi berlangsung sehingga pada akhirnya nanti dia akan menghasilkan asetil CoA. Nah, perlu diingat di sini pada proses oksidasi CoA dia menghasilkan apa saja. Di sini dia menghasilkan FADH2, kemudian menghasilkan NADH. Jadi dalam satu siklus oksidasi asam lemak teraktivasi dari palmi-CoA menghasilkan 1 FADH2, kemudian NADH dan juga 1 asetil CoA. Nah, tadi seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa untuk proses oksidasi ini terjadi kan setiap 2 rantai karbon, sehingga spermatoa yang teroksidasi pada satu siklusnya akan terkonversi terlebih dahulu menjadi meristial C14 untuk kemudian setelah C16 ini menjadi C14, dan juga hasil soal kemudian ADH juga FADH2, maka C14 akan mengalami siklus oksidasi asam lemak lagi sehingga menghasilkan asetil CoA, kemudian FADH2 dan NADH, kemudian setelah itu selanjutnya akan menghasilkan C12 asetil CoA, dan seterusnya yaitu FADH2 dan NADH. Siklusnya terus berulang sehingga rantai karbonnya ini benar-benar menjadi C, yaitu dalam bentuk asetil CoA saja, yaitu C4. Kemudian hasil CoA ini benar-benar menjadi asetil CoA dan tidak dapat dioksidasi kembali. Oleh karena itu dalam satu oksidasi asam lemak yaitu asam paranitrat ini akan menghasilkan 7 kali atau akan mengalami 7 kali siklus beta oksidasi, mana akan menghasilkan 8 asetil CoA, kemudian 7 NADH dan juga 7 FADH. Nah, selanjutnya yaitu oksidasi asam lemak tak jenuh. Yang pertama membutuhkan enzim tambahan untuk memecahkan ikatan rangkap terlebih dahulu, yaitu suatu enzim reduktase dan isomerase. Setelah ikatan rangkap lisis, mekanisme oksidasinya seperti oksidasi pada asam lemak jenuh. Nah, ini merupakan gambaran secara rangkumannya dari oksidasi asam lemak. Langkah pertama, beta oksidasi AB beta C ini pemecahnya dua-dua yang mengalami oksidasi pada asam sehingga menghasilkan 8 asetat asetil CoA, kemudian 7 ADH dan 7 FADH, dan kemudian 8 asetil CoA akan masuk ke dalam siklus Krebs atau siklus asam sikrat, di mana akan masuk ke dalam rantai elektron sehingga akan menghasilkan suatu ATP. Jadi untuk aset yang dihasilkan dari beta oksidasi akan masuk ke dalam siklus Krebs membentuk sikrat ya asetil CoA. Ini bergabung dengan oksakoasetat sehingga membentuk sikrat, dan terus kemudian masuk ke dalam rantai transfer elektron sehingga dihasilkan ATP yang mana suatu hasil setara dengan 10 ATP. Selanjutnya yaitu transfer asam lemak. Langsung saja kita masuk ke pengertian transfer asam lemak. Transfer asam lemak adalah proses pengangkutan asam lemak dari satu tempat ke tempat lain dalam tubuh. Proses transfer asam lemak terjadi dalam beberapa cara, yaitu difusi pasif, yang artinya di mana asam lemak berdifusi melalui membran sel secara spontan. Yang kedua, transfer aktif, di mana asam lemak diangkut oleh protein pengangkut seperti albumin dan lipoprotein. Yang ketiga, sistem transfer fatty acid atau FAT. Asam lemak diangkut oleh protein FAT seperti FATP dan FATP4.
Selanjutnya kita perhatikan pada struktur di samping, yaitu merupakan struktur aktivasi asam lemak menjadi asil CoA. Dimana sebelum dikatalisis asam lemak harus diaktifkan terlebih dahulu menjadi asil CoA. Dengan adanya ATP dan koenzim A, asam lemak diaktifkan dengan dikatalis oleh enzim asil CoA sintesis atau tiokinase. Sekian penjelasan materi biokimia untuk memenuhi tugas UAS biokimia. See you.